Kalau kita mengacu pada hari jadi Kota Surabaya tahun 1293 yang mengacu pada pengusiran tentara Tartar oleh Raden Wijaya, itu juga saya kira mirip ya dengan pertempuran Ikan Suro dan Boyo. Artinya Raden Wijaya waktu itu memang berani menghadapi tantangan, yaitu mengusir tentara Tartar. Sejarah Kota Surabaya begitu kental dengan kisah kepahlawanannya. Prasasti Trowulan I menyatakan bahwa Surabaya atau Curabaya masih berupa desa dan menjadi salah satu tempat penyeberangan yang penting di sepanjang Sungai Berantas. Kisah tentang Kalimas tidak akan habis untuk diceritakan, mulai dari menjadi pintu gerbang masuk menuju pusat kerajaan Majapahit hingga berfungsi sebagai sarana utama transportasi penunjang perekonomian Surabaya pada tempo dulu. Menurut legenda, nama Surabaya diyakini berasal dari pertarungan hidup mati antara ikan sura atau hiu melawan baya atau buaya. Kalau kita mengacu pada hari jadi Kota Surabaya tahun 1293 yang mengacu pada pengusiran tentara Tartar oleh Raden Wijaya, itu juga saya kira mirip ya dengan pertempuran Ikan Suro dan Boyo. Artinya Raden Wijaya waktu itu memang berani menghadapi tantangan, yaitu mengusir tentara Tartar. Nah, dari situlah kemudian muncul istilah atau saat sekarang ini istilah Surabaya itu. Daerah tempat berkembangnya peradaban biasanya dibangun berdekatan dengan sungai atau sumber air. Pada zaman Majapahit, Surabaya telah menempati satu lokasi yang strategis. Karena apa? Karena di Surabaya terdapat ada sungai besar, yaitu Sungai Berantas. Kemudian yang kedua juga ada Bengawan Solo yang juga di Jawa Timur. Nah, Sungai Berantas ini di samping juga penting bagi irigasi untuk pertanian, tapi juga sangat berarti bagi pelayaran. Imbas dari semakin ramainya pelabuhan Kalimas, maka bermunculanlah pemukiman di sekitarnya yang hingga kini masih bisa dilacak keberadaannya. Salah satunya Kampung Maspati, yang dulunya adalah pemukiman para patih saat Surabaya masih berstatus kadipaten di bawah kekuasaan Mataram. Adanya makam tua dan keluarga keturunan para pejabat kerajaan yang masih tinggal di Maspati menjadi bukti yang tak terbantahkan. Kampung Maspati merupakan salah satu kampung tua ya di Surabaya, dan itu memang dianggap terkait dengan eksistensi kerajaan Surabaya atau Kadipaten Surabaya pada masa dulu. Saya kira dalam dugaan saya sebelum ada kerajaan Surabaya atau Kadipaten Surabaya, kampung itu saya kira sudah ada, Kampung Maspati. Jadi kalau kita lihat misalnya peta yang dibuat oleh pemerintah kolonial pada masa ketika awal sekali mereka datang ke Surabaya pada abad ke-17, ada beberapa titik yang menunjukkan itu adalah kampung yang dihuni oleh masyarakat pribumi. Kampung Maspati terletak di Kelurahan Bubutan, suatu kawasan yang semenjak dulu sudah tertata dengan rapi. Tak salah jika pada abad ke-17
seorang petualang Belanda bernama Artus Gisels menyebut Surabaya sebagai Amsterdam of the East. Sejumlah jalan kampung membagi kawasan bak lorong-lorong waktu yang seakan membawa kita ke masa lampau. Walaupun sudah dikelilingi bangunan modern, kearifan lokal berupa budaya dan tradisinya masih tetap terjaga. Bangunan bersejarah yang ada di Kampung Maspati diantaranya bekas sekolah Ongkoloro atau sekolah angka 2 yang dibangun akhir abad ke-19. Sebuah rumah tua dengan 2 pintu masuk bertuliskan angka 1907 di dinding atapnya. Furniture di bagian ruang tamu masih asli dan terawat dengan baik. Dahulu, rumah yang masih nampak kokoh ini digunakan untuk pabrik sepatu orang Belanda yang cukup ternama. Peninggalan bersejarah yang tak kalah pentingnya di Surabaya adalah bangunan masa kolonial di sekitar Jembatan Merah. Salah satunya adalah bangunan benteng di sebelah barat Jembatan Merah yang kemudian berkembang menjadi pemukiman orang-orang Belanda. Setelah VOC masuk tahun 1743, tahun 1750 itu sudah dibangun benteng Jembatan Merah atau Roedeburg sebagai tempat perkampungan Belanda atau VOC. Nah, karena VOC itu juga perlu perantara, perlu penyedia, perlu supplier. Kalau berhubungan dengan orang Jawa dia agak kesulitan karena merupakan musuh. Maka ia berhubungan dengan orang Cina. Maka dibuatlah satu kampung Cina yang sekarang menjadi Kembang Jepun. Kawasan pecinan dibangun Belanda. Di sisi timur terbelah oleh aliran Sungai Kalimas. Untuk memudahkan akses warga di masa itu, dibangunlah Jembatan Merah. Sejak itulah daerah Jembatan Merah menjadi kawasan bisnis dan menjadi jalan satu-satunya yang menghubungkan Kalimas dengan gedung pemerintahan di Surabaya. Perkembangan kawasan Jembatan Merah yang semakin ramai membuat residen Belanda yang berkuasa di Surabaya akhirnya memindahkan kantornya dari sisi barat Jembatan Merah ke tepi Kalimas, tepatnya di Jalan Pemuda pada tahun 1795. Peranan Jembatan Merah di masa kolonial menjadi semakin penting. Akhir abad 18 memasuki abad ke-19, pemimpin Surabaya pada waktu itu, Dirk van Hogendorp, dia membangun rumah tinggalnya atau rumah dinasnya itu juga di tepi Sungai Kalimas. Yang saat ini rumah tinggal Dirk van Hogendorp itu dimanfaatkan untuk rumah jabatan gubernur yang disebut sebagai Gedung Gerahadi. Tanah lokasi dibangunnya rumah residen Belanda bernama Dirk van Hogendorp adalah milik seorang keturunan Cina yang awalnya menolak memberikan tanahnya. Namun Van Hogendorp kemudian memaksa secara halus dengan janji tanah tersebut akan disimpan. Kata disimpan lambat laun mengalami perubahan menjadi simpang yang akhirnya menjadi nama sebuah jalan yang terkenal sebelum menjadi Jalan Pemuda. Sampai sekarang, gedung yang didirikan oleh Dirk van Hogendorp ini masih dimanfaatkan sebagai tempat menerima tamu kehormatan Gubernur Jawa Timur. Bagian depan yang menjadi pintu masuk ini sebenarnya merupakan bagian belakang dari Gedung Gerahadi. Karena pada awal dibangun, gedung ini menghadap ke utara sehingga berdekatan dengan Kalimas sebagai jalur transportasi saat itu. Gedung Negara Gerahadi
dibangun dengan konsep awal berupa bangunan indah yang dikelilingi taman bunga atau tunhuis bergaya Holland kuno. Bangunan terdiri dari 2 lantai berbentuk sederhana, dilengkapi jendela besar dan tinggi sebagai ventilasi. Tiang-tiang besar yang terletak di serambi dimodifikasi berbentuk kelopak teratai ganda di bagian dasar dan ujung atas tiang. Bentuk ini merupakan penggabungan antara gaya arsitektur Eropa dengan unsur Hindu-Buddha. Nama Gerahadi sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna rumah yang bernilai atau berderajat tinggi. Walau usianya sudah lebih dari 2 abad, gedung Gerahadi masih tampak kokoh. Semua bagian tembok dan dinding ruangannya terbuat dari bata merah berukuran besar tanpa beton ataupun semen. Bangunan bersejarah lainnya di sekitar Kalimas adalah sebuah menara pandang yang dimanfaatkan untuk mengawasi jalur perlintasan yang semakin ramai. Cukup mengherankan karena letak menara pandang cukup jauh, sekitar 3 km dari pelabuhan Kalimas saat ini. Ada dugaan bahwa pada saat dibangunnya menara pandang, lokasi jembatan merah yang berdekatan dengan kawasan Ampel masih berupa pantai dan termasuk area pelabuhan Kalimas. Pergeserannya dari Nyamplungan atau dari Ngampel sampai ke Kalimas itu, jadi dapat diperkirakan. Ada yang menghitung kira-kira 1 tahun itu garis pantainya itu bertambah 7 meter. Menara berbentuk bangunan 3 lantai yang terletak di bagian utara jembatan merah. Ada semacam lorong atau gang di bawahnya. Namun kondisinya nampak tak terawat. Bagian dinding mulai rusak dimakan usia. Sementara warna cat terlihat usam dan terkelupas. Sebuah logo di dinding bergambar 2 binatang, yaitu ikan hiu dan buaya di dalam sebuah perisai dengan posisi sejajar atas bawah. Sebelum pemerintah Surabaya itu berdiri, lambang yang paling tua itu digambarkan sebagai ikan suro dan buaya yang masing-masing seperti tiduran lurus gitu loh, atas dan bawah. Itu yang paling awal. Tetapi ketika pemerintah kota Surabaya berdiri pada tahun 1906, tepatnya pada tanggal 1 April 1906, itu kemudian pemerintah kolonial Belanda nampaknya membuat lambang kota Surabaya yang baru. Di sana unsur ikan suro dan ikan buaya itu tetap ada, tetapi kemudian ada gambar lain, ada penambahan gambar, yaitu gambar singa. Ada 2 singa yang mengapit perisai, yang di dalam perisai itu ada gambar ikan suro dan buaya.